Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan Allah kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, pembelajaran hari ini diberikan Allah kemudahan dan diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematis di tema 4, subtema 4, yaitu tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah teman-teman, jadi kita mempunyai kewajiban sebagai warga negara Indonesia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar bisa mengharumkan nama bangsa kita Indonesia. Yang kedua adalah menaati peraturan yang berlaku. Jadi misalnya di negara kita Indonesia ada mempunyai aturan. Nah, maka dari itu kita harus wajib untuk mentaati peraturannya. Yang ketiga, menjaga fasilitas umum yang disediakan. Fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah atau yang disediakan oleh pemerintah, maka kita wajib untuk menjaganya dan merawatnya. Yang keempat adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah kita harus saling menghargai antar sesama teman yang berbeda agama dan juga berbeda suku. Yang kelima adalah menjaga kelestarian alam negara kita. Jadi kita wajib untuk menjaga kekayaan negara kita, misalnya alamnya, hewan-hewan yang ada di negara kita, maka kita harus menjaganya. Kemudian hak sebagai warga negara, yang pertama adalah memperoleh pendidikan yang baik, yang kedua mendapatkan fasilitas kesehatan, yang ketiga mendapatkan pelayanan publik, yang keempat dapat menggunakan fasilitas umum, yang kelima menikmati alam negara kita, dan yang keenam adalah memperoleh keamanan tinggal di lingkungan yang beragam. Selanjutnya adalah hak sebagai warga negara. Yang pertama adalah memperoleh pendidikan yang baik. Nah, di sini kita berhak teman-teman untuk memperoleh pendidikan yang baik dari negara kita. Yang kedua adalah mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi biasanya kita misalnya ke puskesmas, nah itu kita mendapatkan pelayanan gratis. Nah itu adalah salah satu hak kita sebagai warga negara, dimana kita mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Yang ketiga adalah mendapatkan pelayanan publik. Nah, contohnya adalah misalnya kita mengurus KTP, mengurus akte kelahiran. Nah, itu biasanya kita urus di kantor catatan sipil. Nah, itu adalah hak kita untuk mendapatkan pelayanan publik. Yang keempat adalah dapat menggunakan fasilitas umum. Contohnya adalah jalan raya misalnya. Jalan raya itu adalah fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah, yang mana kita berhak untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas umum tersebut. Yang kelima adalah menikmati alam negara kita. Nah, tadi kita sudah ada kewajiban kita, yaitu menjaga kelestarian alam. Maka dari itu, kita juga berhak untuk menikmati alam yang ada di negara kita di Indonesia, di mana negara kita ini sangat kaya akan kekayaan alamnya, pemandangannya, dan lain-lain. Yang keenam adalah memperoleh keamanan tinggal di lingkungan yang beragam. Maksudnya adalah kita di Indonesia itu banyak berbagai macam suku, berbagai macam agama. Nah, maka dari itu kita berhak memperoleh keamanan di mana banyaknya perbedaan-perbedaan latar belakang di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah kewajiban menggunakan jalan umum. Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan jalan umum. Teman-teman, apakah tahu sudah jalan umum itu seperti apa? Yang Ustadz sudah sampaikan tadi, jalan umum yang jalan raya yang biasa kita gunakan. Yang biasa kita gunakan menuju sekolah, menuju pasar, menuju ke kantor umi abinya. Nah, itu adalah jalan umum, di mana jalan umum itu disediakan oleh pemerintah kita atau
negara kita. Nah, jadi kita wajib untuk menjaga kebersihan jalan umum yang sudah disediakan oleh negara. Kemudian yang kedua, menjaga fasilitas yang ada di jalan umum. Apa contoh fasilitas yang ada di jalan umum? Misalnya ada jembatan penyeberangan, misalnya ada trotoar, nah tempat pejalan kaki. Nah, kita di situ juga wajib untuk menjaganya, bukan malah merusaknya. Yang ketiga adalah mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Maksudnya adalah di jalan umum itu ada aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah atau diatur oleh negara. Contohnya misalnya ada peraturan bahwa di tempat itu tidak boleh kendaraan berhenti. Nah, maka kita wajib untuk mentaati dan kita tidak boleh memberhentikan kendaraan di tempat yang dilarang. Kemudian ada lampu merah, ada lampu hijau. Nah, maka saat lampu merah maka kita harus berhenti kendaraannya, tidak boleh terus jalan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Contohnya adalah kita wajib untuk misalnya menggunakan helm. Nah, di sini adalah salah satu untuk kita menjaga keamanan diri kita sendiri. Kemudian juga menjaga kenyamanan. Misalnya teman-teman tidak boleh menggunakan knalpot yang nyaring. Nah, jika menggunakan knalpot yang nyaring, maka itu akan mengganggu kenyamanan berkendara orang lain. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut, hak menggunakan jalan umum. Yang pertama adalah menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum. Jadi kita berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, tadi ada halte dan jembatan penyeberangan. Nah, itu kita berhak untuk menggunakannya. Yang kedua adalah memperoleh kenyamanan dan keamanan saat menggunakan jalan umum. Nah, ini juga kita berhak untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan saat menggunakan jalan jika kita sudah melakukan kewajibannya. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga negara. Nah, di sini jelas bahwa kita sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban dan haknya dengan baik. Kemudian, dengan demikian, kehidupan yang harmonis, aman, dan damai di Indonesia dapat tercipta. Jadi, jika kita sudah melaksanakan kewajiban, kemudian pemerintah atau negara kita sudah memberikan haknya, maka otomatis kehidupan yang harmonis, aman, dan damai di Indonesia dapat tercipta. Nah, teman-teman, selain melaksanakan kewajiban, sebagai warga negara kita juga memiliki hak memperoleh penghidupan yang layak, pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, itu juga jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita berhak atas penghidupan, pendidikan yang bagus, dan pelayanan kesehatan yang baik. Jadi seperti itu teman-teman. Maka dari itu, silahkan kita sebagai warga negara yang baik untuk selalu melaksanakan kewajiban kita jika kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Syukran jazakumullah kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari Ustadz hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.